Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Halaman 108, baris ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard. Apa ghaira dinillahi yabghuna, apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Tentu di sini hamzahnya adalah lil inkar, menunjukkan larangan. Jangan selain agama Allah yang kalian atau yang mereka inginkan. Karena selain agama Allah itu nggak benar. Yang benar adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Walahu aslama, dan hanya kepadanya, kepada Allah, aslama memasrahkan diri, pasrah, tunduk, taat. Man fis samawati wal ardi, makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Makhluk Allah banyak sekali, memang Allah sebagai Khalik, sebagai yang menciptakan. Namun ada makhluk yang Allah kasih pilihan untuk memilih, yaitu untuk taat dan untuk tidak taat. Siapa mereka? Adalah manusia dan jin. Selain manusia dan jin, ini Allah ciptakan untuk taat, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihu ma fis samawati wal ard, bertasbih apa saja yang ada di langit dan bumi. Termasuk malaikatnya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk taat kepada Allah. Maka definisi malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat belum pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada manusia yang Allah kasih dengan jin pilihan untuk memilih. Makanya ketika Allah memilih dalam hal apa? Dalam hal perintah dan larangan Allah, istilah Allah kasih pilihan kepada manusia. Maka di saat Allah memerintahkan manusia untuk beriman, ada nggak yang nggak beriman? Ada. Bahkan ketika Allah perintahkan sholat, ada nggak umat Islam yang nggak sholat? Sementara dia wajib, sholat itu adalah kewajiban. Ada nggak? Ada. Itu pilihan dia, yang katakan itu takdir atau sengaja diciptakan oleh Allah tidak sholat. Enak banget. Ya, itu kemauan dia. Toh yang lain, orang Islam yang lain sholat, kok dia nggak sholat, berarti kemauan dia. Gitu ya. Jadi
Selain manusia dan jin, Islam, pasrah, tunduk. Ini arti Islam. Islam arti bahasanya adalah tunduk. Namun dalam hadis Rasulullah SAW, definisi orang Islam itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihim wa aydihim. Orang Islam adalah orang di mana orang Islam yang lain selamat darinya, baik itu dari mulutnya, dari tangannya. Artinya apa? Umat Islam memberikan kedamaian. Nah, dari Islam itulah diambil kata salam, damai. Memberikan apa? Kedamaian, tidak menyakiti orang, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ya. Jadi man walahu as-salama man fis samawati wal ardh. Tau'an, baik tunduknya itu, taatnya itu, ya dengan kehendak sendiri, itu dengan taat, wa karhan, dan dengan terpaksa, wa ilaihi, dan hanya kepadanya, yurja'una, mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wajhu fi hadhil ayati, dan bentuk, ya, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Dalam ayat ini adalah, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah anna hadzal mitsaqa, bahwasanya perjanjian ini yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lamma kana madhkuran, manakala perjanjian itu disebutkan fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, wa hum kanu arifina bidzalika, dan mereka tahu hal itu, faqad kanu alimina, maka sungguh mereka telah mengetahui bisidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi nubuwwatihi, di dalam pengakuan Nabi Muhammad sebagai nabi. Mereka tahu itu. Kalau di dalam kitab-kitab mereka Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad, Allah perkenalkan kepada mereka, Ahlul Kitab tentunya, tentang Nabi Muhammad, baik sifat akhlaknya maupun sifat secara ciptaan Allah, yang merupakan ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, yang merupakan manusia terbaik, baik dari segi ciptaannya maupun dari segi akhlaknya. Ya, makanya kata Hisan bin Sabit, "Ka'annaka khuliqta mubarra'an min aibin." Khuliqta mubarra'an min aibin. Kama khuliqta kama tasya'u. Itu di antaranya. Kata Hisan bin Sabit, ini seorang pujangga, yang disebut Mukhadromin, mengalami dua masa jahiliyah dan masa Islam. Ketika masa jahiliyah, dia menjadi penyair yang top, bukan penyair sembarangan. Ketika dia masuk Islam, dia agak berkurang untuk mengekspresikan perasaannya dengan puisi. Kenapa? Sudah terwakilkan dengan membaca Al-Quran. Tapi tetap cuma nggak sehebat ketika masa jahiliyah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diangkat menjadi penyair baginda Rasul. Sebab Rasulullah itu dicaci maki bukan oleh orang biasa aja, tapi juga banyak dengan puisi. Nah, sementara Rasulullah SAW itu oleh Allah nggak boleh mengungkapkan ungkapan berbentuk puisi, ya, berbentuk puisi, ya, itu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, kata Allah. Kami tidak mengajarkan syair, yaitu syair. Syair itu yang ada wazannya. Makanya demi syair itu, definisi syair, kalamun mauzunun muqaffa, ungkapan yang berwazan dan berqafiyah. Qafiyah itu akhir bait. Jadi istilahnya dalam satu qasidah itu hurufnya
di akhir huruf harus sama semua. Namanya apa? Qafiyah. Seperti Imam Busiri itu dalam satu bait ya satu qasidah, beliau namakan qasidahnya dengan burdah. Ini sangat terkenal. Imam Busiri, burdah itu artinya selendang besar. Jadi beliau itu awalnya penyair burung, nggak terkenal. Tapi setelah beliau memuji baginda Rasul dengan ikhlas, maka ungkapannya begitu luar biasa. Akhirnya diakui menjadi penyair hebat. Nah, malamnya beliau mimpi ketemu dengan Rasul, oleh Rasul dikasih selendang burdah. Maka kumpulan puisinya itu disebut burdah. Burdah mimiyah. Itu yang akhirannya mim semua. Kalau kita lihat ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami mim. Ya kan? Ya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mim enggak? Mim. Itu satu qasidah. Kalau ada satu bait dalam satu qasidah nggak sama, habis itu qasidah nggak punya nilai. Ini persyaratan dalam apa bagus atau tidaknya puisi atau kumpulan puisi disebut apa? Qasidah. Di kita kan disebut qasidah itu nyanyian ya, atau apa? Grup qasidah ya, grup perubahan. Qasidah itu sebenarnya adalah yaitu kumpulan puisi minimal 17 bait. Itu disebut qasidah. Kurang dari 17 bait tidak disebut qasidah. Ya, sementara orang Arab itu memang kalah dengan pujangga Yunani kuno. Mereka ribuan. Arab ini ya ribuan juga, cuma tidak sebanyak penyair-penyair, pujangga-pujangga zaman Yunani kuno. Ya, nah, jadi apa namanya? Kenabian Nabi Muhammad SAW ya ini jelas banget ya. Makanya Hasan bin Sabit beliau itu yang menyanggah cacian orang-orang kafir yang tentunya adalah pujangga menyerang Nabi dengan puisi. Rasulullah kan nggak bisa membalas dengan puisi. Akhirnya diangkatlah Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha ini menjadi penyair-penyair baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh Hasan bin Sabit, "Kum ya Hasan wal Jibril ma'am." Bangun ya Hasan, jawab itu cacian-cacian orang-orang kafir Mekah. Hebatnya Hasan bin Sabit, mereka tentunya penyair-penyair yang mencaci Rasul ini nggak lepas dari Quraisy. Karena musuh Rasulullah adalah Quraisy. Nah, Quraisy ini kan satu apa? Suku dengan Rasul. Rasulullah juga Quraisy. Ini luar biasa Hasan bin Sabit bisa itu melepaskan diri Rasul dari Quraisy sehingga dia bebas mencaci Quraisy. Ini luar biasa. Yang bakatnya dari zaman jahili beliau. Ya, Hasan bin Sabit yang awal baitnya memuji Rasulullah SAW. Wa ahsanu minka ma ra'at aini qattu wa jamala minka ma la tidnisau. Kata beliau, orang yang sehebat Anda, secakap Anda belum pernah aku lihat, dan orang yang sebaik Anda belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Itu diantara pujian Hasan bin Sabit yang sudah banyak dilakukan, diramakan ya oleh teman-teman qasidah seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, falam yabqa li kufrihim, maka tidak tersisa, tidak ada lagi bagi kekafiran mereka sebab. Dan mereka tahu persis kebenaran baginda Rasul. Loh, kenapa mereka mengusir Rasul? Ya, kenapa? Illa mujarradal adawati, kecuali karena semata-mata permusuhan saja, wal hasadi, dan semata-mata iri atau hasad. Bukan mereka nggak percaya kepada Rasul sebagai utusan Allah. Mereka percaya. Ya, pernah saya ceritakan Uwais bin Akhtab dan saudaranya tahu
ketika naik kurma bersama kakaknya Huyai bin Akhtab, lalu mereka melihat Rasulullah dari kejauhan dan mereka meyakini itu benar Rasulullah, ya kan? Tapi ada yang mengatakan sampai mati aku tidak akan beriman dengan Rasulullah SAW, sampai begitu. Jadi kenapa? Hasadan min indi anfusihim, itu kata Allah. Karena mereka iri yang ada dalam diri mereka, bukan karena Rasulullah nggak benar, ya kan? Mereka nggak percaya, bukan nggak percaya Rasulullah sebagai utusan Allah, mereka percaya, cuma ada penyakit iri, dengki ya kepada Rasulullah SAW. Pasoru ka iblisan, maka mereka menjadi seperti apa? Iblis. Karena hasad pertama di atas muka bumi ini dilakukan oleh apa? Iblis. Iblis iri terhadap siapa? Terhadap Nabi Adam. Nabi Adam, ya kan? Allah ciptakan kan belakangan. Kalau kita bandingkan dengan 3 makhluk ini, jin termasuk iblisnya, termasuk setannya, manusia dan siapa? Ya, manusia dan malaikat. Manusia Allah ciptakan terakhir. Ya, 2 makhluk ini Allah ciptakan terlebih dahulu. Makanya malaikat ketika Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakan manusia di bumi ini, mereka punya buruk sangka bahwa makhluk yang kau akan ciptakan akan membuat kerusakan. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, "Ataj'alu fiha." Kan Allah kabarin tuh akan menciptakan apa? Malaikat. Akan menciptakan apa? Manusia. Ya. Itu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kabar dari Allah kepada malaikat. Ya kan? Ingatlah ketika kami kabarkan pada para malaikat bahwa aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah. Manusia itu disebut khalifah. Apa khalifah? Khalifah dari kata khalafa. Khalafa itu apa? Menggantikan. Makanya dulu Abu Bakar Siddiq disebut Khalifatul Rasulullah SAW. Beliau menggantikan Rasul sebagai apa? Pemimpin. Bukan sebagai Nabi, bukan. Bahwa Nabi itu nggak tergantikan kecuali yang angkat Allah. Rasul itu yang angkat Allah. Gitu. Jadi Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Kan gitu ceritanya. Ya. Lalu setelah Abu Bakar Siddiq digantikan oleh Umar dengan pemilihan secara demokrasi, maka Umar disebut khalifati Rasulullah SAW. Nah, orang-orang kepanjangan mengulang kata yang sama sampai 2 kali, khalifati Rasulullah SAW. Maka mereka sepakat untuk mengganti dengan 1 kata Amirul Mukminin. Itu awalnya. Ya, makanya begitu Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Utsman juga Amirul Mukminin, Sayyidina Ali juga Amirul Mukminin. Cuma di dalam kita menyebutkan 4 khalifah ini kita sebut Khulafaur Rasyidin atau Rasyidun, ya itu. Nah, jadi apa? Mereka seperti iblis. Jadi iblis itu iri. Pertama irinya, ya, kok makhluk baru yang baru Allah ciptakan, kok kami yang sudah lama disuruh apa? Sujud hormat kepada makhluk yang baru ini, yaitu Nabi Adam. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Jadi Allah suruh itu malaikat juga termasuk iblis untuk sujud hormat, bukan sujud ibadah. Cukup menundukkan badan, namanya al-inhina'u, ya. Sebab kalau sujud ibadah itu hanya kepada Allah. Malaikat, ya, makhluk yang Allah ciptakan untuk taat, ya mereka taat. Ya, tapi iblis sama dengan manusia, Allah kasih pilihan, mereka lebih memilih tidak mau. Sebabnya apa? Sebabnya ini, iri, hasad, ya, iri, gitu. Ya, iri. Bahkan iblis menunjukkan kemarahannya dengan mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik
kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Itu kata iblis ya. Nah jadi mereka itu tidak beriman kepada Rasul, benci kepada Rasul, bermusuhan kepada Rasul. Ini semata-mata karena didorong oleh hasad. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya hasadam min indi anfusihim. Ada iri di hati mereka, dalam diri mereka. Alladzi da'ahul hasadu, yang mana iblis itu didorong oleh rasa dengki ilal kufri, untuk kafir, nggak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alamahumullahu, maka Allah kasih tahu kepada mereka, annahum matakan, sungguhnya mereka apabila mereka kadzalika seperti ini, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya kan, bukan nggak percaya Nabi Muhammad adalah sebagai utusan, tapi karena hasad, kanu talibina dinan ghaira dinillah, berarti mereka menghendaki agama selain agama Allah. Selama tidak beriman kepada baginda Rasul, ya bukan agama Islam. Sekalipun mereka umpamanya ini beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim umpamanya, nggak beriman pada Nabi Muhammad, itu dalam kategori apa? Dinan ghaira dinillah, berarti apa? Kafir. Bukan agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'budan, berarti mereka mencari apa yang mereka sembah siwallahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu, ya kan? Karena yang memerintahkan beriman pada Nabi Muhammad siapa? Allah. Ya, makanya kita umat baginda Rasul tidak boleh membeda-bedakan antara para utusan Allah. La nufariqu baina ahadim min rusulih. Ya, kami tidak membeda-bedakan satu di antara para utusan. Maksudnya apa? Yang dimaksud membeda-bedakan, beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain. Itu yang dimaksud. Nggak boleh itu, kafir. Tapi kalau kita, ya kan, membeda-bedakan dalam derajat setiap Rasul, tingkatan setiap Rasul, ini nggak apa-apa. Kita mengatakan Nabi Muhammad Abdul Rasul, Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling utama, boleh nggak? Boleh, itu nggak kafir nggak? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan derajat yang sama kepada para utusan Allah. Ya, ini sunatullah. Jangankan di antara para utusan Allah, kepada seluruh manusia Allah tidak berikan derajat yang sama. Para utusan juga sama itu. Makanya dalam firman Allah, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalama Allah wa faddalna ba'dahum darajat. Kata Allah, itulah para utusan. Kami berikan keutamaan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada Rasul yang Allah ajak bicara langsung. Minhum man kalama Allah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini derajat. Nabi yang lain Allah nggak kasih. Nabi Muhammad Allah nggak kasih. Ya. Bahkan Siti Aisyah itu menentang keras kalau Nabi Muhammad itu melihat Allah di Sidratul Muntaha. Padahal banyak ulama juga mengatakan melihat itu, tapi Siti Aisyah menentang keras. Adapun berdialog itu masih banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi kan bukan di dunia. Kalau Nabi Musa di dunia, ya kan? Ya, di dunia, yaitu Allah ajak bicara langsung. Makanya dalam firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara langsung pada Nabi Musa alaihissalam. Cuma setelah Allah mendengar diajak bicara oleh Allah, maka suara apapun yang didengar oleh Nabi Musa itu menjadi tidak enak, nggak enak didengar. Suara apa nanya? Karena begitu indahnya, ya begitu indahnya. Ini Nabi Musa alaihissalam. Nah, fafadhalna ba'dahum darajat. Ini khusus buat Nabi kita Muhammad SAW,
dan kami memberikan keutamaan. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad darajatin, beberapa derajat, ya kan, beberapa derajat. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu sunatullah. Kita mengatakan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ya kan. Makanya di saat para sahabat itu memuji para nabi, para utusan, mereka berkumpul, lalu mereka berkata, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim, benar gak? Benar. Lalu mereka mengatakan lagi, Musa Kalimullah. Benar. Lalu mereka mengatakan, Isa Kalimatullah. Rasulullah dengar. Apa kata Rasul? Sodaqtu. Kalian benar. Kalian benar. Ala wa ana Khalilullah. Wa ana Habibullah, maaf. Ala wa ana Habibullah. Tapi ketahuilah bahwa aku ini adalah Habibullah. Itu derajat paling tinggi, udah. Derajat paling tinggi. Makanya di syarah Burdah itu, ya, ketika menyebutkan Habibullah, kenapa kita minta syafaat, kita nyebutinnya Habibullah. Wallazi turja syafa'atuhu, ya kan, ya Habibullah. Nah itu ada perbedaan dengan Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Ini perbedaan diantaranya adalah Nabi Ibrahim itu pakai minta, tapi Nabi Muhammad gak pakai minta, dikasih. Itu diantaranya di situ dikatakan antara Khalilullah dan Habibullah. Jadi Nabi Muhammad yang mengatakan diri beliau, ala wa ana Habibullah. Tahuilah bahwa aku adalah Habibullah. Kemudian thumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan anal i'rada, bahwasanya berpaling an hukmillahi, dari hukum Allah, nggak mau pakai hukum Allah, mimma la yakilu bil uqala'i, adalah sesuatu yang nggak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Berpaling dari hukum Allah, jauh dari hukum Allah, ini kata Imam Nawawi, nggak pantas dilakukan oleh orang-orang berakal. Kenapa? Karena hukum Allah menjamin kebahagiaan untuk manusia, baik dalam kehidupan yang sementara di dunia maupun kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Tapi mereka nggak mau pakai. Bego apa bodoh? Bodoh. Ya, gitu. Makanya disebut apa? Tidak termasuk uqala, orang-orang yang berakal. Faqala, maka Allah menjelaskan, walahu aslama man fis samawati, dan hanya kepadanya, kepada Allah berpasrah diri makhluk yang ada di langit wal ardi, dan ada di bumi, semua berpasrah li jalalillahi, kepada keagungan Allah, semua kecuali manusia, la li ghairihi, tidak kepada selain Allah. In qada fi tarafai wujudihi wa adami, tunduk dalam dua sisi keberadaannya atau ketidakadaannya. Lianna kullama siwallahi, karena semua selain Allah mungkinun li dzatihi, itu bersifat mungkin pada zatnya, ya, mungkin pada zatnya, karena selain Allah itu bersifat mungkin. Kalau mungkin itu bisa ada, bisa tidak ada, ya, bisa ada, bisa juga tidak ada. Itu selain Allah. Makanya Allah yang menciptakan. Kalau Allah ciptakan ada, kalau Allah tidak ciptakan ya tidak ada. Wa kullu mungkin li dzatihi, setiap apa yang mungkin bagi zatnya, la yujadu illa bi jadi, itu tidak ada kecuali diwujudkan. Siapa yang wujudkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber dari segala wujud adalah Allah, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang lain itu diwujudkan oleh Allah, maka bersifat apa? Mungkin. Ya, kita ini semua makhluk bersifat mungkin, ya kan? Ya, bisa diwujudkan, bisa juga ditiadakan.
Itu namanya torofai wujudihi wa adami. Wala ya'dimu illa bi'idamihi. Sesuatu yang ada itu tidak menjadi ada kecuali ditiadakan oleh Allah. Sawa'un kana aqlan, baik berupa akal, au nafsan berupa jiwa, au ruhan atau berupa roh, au jisman atau berupa jisim, au jaharan atau berupa molekul jawhar, au aradon atau berupa benda, au fa'ilan atau berupa pelaku, au fi'lan atau perbuatan. Wa naziru hadhil ayati fi dilati hadzal makna, dan yang menyamai ayat ini dalam menunjukkan arti qaul ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Hanya kepada Allah bersujud. Bersujud itu sujud ibadah. Man yasjudu man fis samawati wal ardh, kurang fi-nya, yaitu makhluk yang ada di langit dan bumi. Yang ada di langit dan bumi. Nah, jadi bal muslimuna, maka orang-orang Islam, as-solihuna, yang soleh, yanqaduna lillahi, mereka tunduk kepada Allah. Maka disebut solihuna. Bapak, ada muslim yang tidak soleh. Ya, ada muslim yang tidak soleh. Makanya di sini disebutkan apa? Bal muslimuna as-solihuna. Yanqaduna, tunduk kepada Allah. Yanqaduna, tunduk lillahi kepada Allah, tau'an, dengan taat, bukan dengan terpaksa, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Fima yata'alaquna bid-din, yata'alaqu bid-din, dalam hal yang terkait dengan agama. Yang terkait dengan agama, ya, Allah suruh sholat, Allah suruh puasa. Wa yanqaduna lahu, dan juga orang Islam yang soleh juga tunduk hanya kepada Allah karhan. Yanqaduna karhan fima yukhalifu taba'ahum, mereka akan tunduk dengan memaksakan dirinya di dalam sesuatu yang bertentangan dengan apa? Tabiat mereka. Dengan tabiat mereka, tetap mereka terima. Sakit, sesuatu yang gak enak, ini kan bertentangan dengan tabiat kita, tapi mereka tetap apa? Menerima. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal fakri, kefakiran, sesuatu yang gak enak, tapi karena itu dari Allah dia terima dengan ikhlas. Kemudian wal maradi, sakit, wal mauti, dan kematian, wa ma asbah zalika, dan lain sebagainya. Amal kafiruna, sementara kalau orang-orang kafir, bahwa munqaduna lillahi ta'ala karhan, mereka hanya tunduk kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Ala kulli halin, dalam setiap keadaan mereka terpaksa. Lanahum la yanqaduna bima yata'allaqu bidini, bahwa mereka tidak akan taat, ya, untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan agama. Wa yakhda'una lahu ta'ala fi ghairi zalika karha, dan mereka hanya tunduk kepada Allah selain itu dalam keadaan terpaksa, karena mereka tidak bisa menolak ketentuan Allah. Satu contoh, sakit, kematian, mereka terima cuma dalam keadaan apa? Terpaksa. Oleh kita enggak, ya kan? Awalnya karena nggak sesuai dengan apa tabiat kita, tapi dengan ikhlas kita terima. Antara orang kafir, ya itu mereka tidak menerima. Ini kesininya panjang, ya saya kira ditandain itu, kan ini bukan ayat, ya bukan ayat. Jadi sampai kepada karha, li'annahum la yumkinuhum dafu qada'ihi ta'ala wa qadarihi ta'ala. Ya itu sampai situ.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kathiran tayyiban mubarakan fi hamdan wa muwafian li ni'ami mukafian li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma arzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma arzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi quburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.